Ketika dunia belum mengenal Islam, dan ketika seorang pria bernama Muhammad bin Abdullah memulai dakwahnya di kota yang penuh berhala, hanya sedikit yang berdiri di sisinya. Salah satunya adalah sosok tua yang sederhana, namun berpengaruh besar, Abu Talib bin Abdul Muthalib. Dalam video ini, kita akan mengupas bagaimana diplomasi dan perlindungan Abu Talib menjaga Nabi Muhammad tetap berdiri di tengah badai. Abu Talib adalah paman dari Nabi Muhammad dan kakak dari Abdullah, ayah Nabi. Setelah wafatnya Abdul Muthalib, Muhammad kecil diambil asuh oleh Abu Talib. Sejak saat itu, hubungan keduanya bukan hanya antara paman dan keponakan, melainkan seperti ayah dan anak. Meski miskin secara materi, Abu Talib memiliki kedudukan tinggi di kalangan Quraisy karena garis keturunan dan kearifan pribadinya. Ketika Nabi Muhammad mulai berdakwah secara terbuka, kaum Quraisy merasa ancaman terhadap struktur sosial dan ekonomi mereka. Islam mengajarkan tauhid, melarang penyembahan berhala, dan menyerukan kesetaraan, hal yang sangat mengganggu elite Quraisy. Mereka pun mulai menekan Nabi dan para pengikutnya, termasuk menyiksa hamba sahaya, memboikot pedagang Muslim, dan mencoba menakut-nakuti Nabi secara langsung. Mereka mendatangi Abu Talib dan memintanya menghentikan Muhammad. Namun, Abu Talib menolaknya secara halus tapi tegas. Dalam sebuah kisah masyhur, Abu Talib berkata kepada keponakannya, "Wahai anak saudaraku, jagalah dirimu dan lanjutkan apa yang kau yakini." Dan ketika Muhammad mengatakan, "Wahai paman, demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan agama ini, aku tidak akan meninggalkannya." Abu Talib pun menjawab, "Pergilah dan katakan apa yang kau suka. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkanmu kepada mereka." Abu Talib sangat cerdas secara diplomatik. Ia menjaga keseimbangan antara membela keponakannya dan menghindari konflik terbuka dengan suku-suku Quraisy lainnya. Dalam banyak kesempatan, ia menolak permintaan mereka tanpa memutus silaturahim. Ia juga menyampaikan bahwa Muhammad tidak gila, bukan penyair, bukan dukun, tapi pembawa pesan. Ia membela Nabi dengan logika dan kebijaksanaan. Bahkan, ia pernah mengajak seluruh Bani Hashim untuk bersatu melindungi Muhammad, walaupun tidak semuanya Muslim. Quraisy lalu sepakat membuat boikot besar-besaran terhadap Bani Hashim. Tidak ada yang boleh menikah dengan mereka, berdagang, atau bergaul. Mereka diasingkan di sebuah lembah sempit selama 3 tahun, tanpa makanan, tanpa bantuan. Abu Talib tetap berada bersama Nabi. Setiap malam, ia menggilir tempat tidur Nabi untuk menghindari pembunuhan diam-diam. Meskipun sudah tua dan sakit, ia rela menanggung lapar dan penderitaan demi melindungi dakwah. Abu Talib wafat tidak lama setelah masa boikot berakhir. Nabi sangat berduka. Beliau berkata, "Kaum Quraisy tidak bisa menyakitiku selama Abu Talib masih hidup." Tahun wafatnya Abu Talib dan Khadijah disebut sebagai Amul Husn, tahun kesedihan. Setelah kepergian sang pelindung, tekanan terhadap Nabi semakin besar. Inilah yang kemudian mendorong beliau melakukan perjalanan ke Taif, lalu hijrah ke Madinah.
Meskipun Abu Thalib tidak secara resmi memeluk Islam, para ulama berbeda pendapat tentang statusnya. Namun, semua sepakat bahwa perannya sangat besar dan tidak tergantikan. Tanpa perlindungan Abu Thalib, mungkin dakwah Islam tidak akan berkembang di Mekkah. Ia adalah contoh bagaimana diplomasi dan keberanian moral bisa melindungi kebenaran. Ia tidak hanya pelindung Nabi secara fisik, tapi juga perisai sosial dan politik yang memungkinkan Islam tumbuh dari benih kecil menjadi peradaban besar. Dalam sejarah Islam, Abu Thalib adalah nama yang mungkin tidak selalu disebut, tapi jasa dan pengorbanannya abadi. Tanpa pedang, tanpa jabatan, tapi dengan kasih sayang, beliau menjaga cahaya kenabian tetap bersinar.